apa yang terjadi? Ini mana? Lelaki ini siapa? Kenapa gue pegang pisau belati? Jangan-jangan mau bunuh lelaki ini? Aduh, sakit banget. Mau patah nih. Nona, gue udah minta maaf ke lo. Tolonglah, maafkanlah. Minta maaf. Gue bertahun-tahun ini banting tulang, cari uang, susah payah nabung, sampai lunasin KPR. Baru aja mau mulai hidup santai yang selalu kuidam-idamkan. Belum sempet nikmatin hidup. Udah diculik kesini sama kalian. Kalau emang umur gue udah habis, ya udahlah. Tapi di buku catatan usia ini tertulis jelas banget gue bisa hidup sampai 98. Ella cuma bilang maaf. Itu berguna? Ini semua salah kami. Si malaikat putih ini, dia anak magang baru. Belum mahir kerjanya. Nona, bapak ibu yang baik hati, tolong kasih muka gue. Muka apaan sih? Hidup bahagia gue dirusak sama kalian? Tahu gak sih, bertahun-tahun ini berapa banyak penderitaan gue? Berapa banyak kesengsaraan gue? Setiap kali kerja selalu salah. Tapi tubuhnya lumayan. Suruhan Ruan. Buang sampah. Suruhan Ruan, ambilin teh. Ambilin makanan pesanan gue. Lihat elu, lembur siang malam, tapi akhirnya posisi manajernya tetap jadi punya gue kan. Semangat! Bertahun-tahun ini gue hitung-hitungan, irit-irit. Susah banget beli 2 rumah. Rencananya mau sewain 1, tinggal di 1. Lalu kalian Udahlah. mati pun, gue bakal ajak 2 orang nemenin. Gue lawan lo. Aku akan mengirimmu untuk terlahir kembali. Aku akan memberimu kesempatan hidup kembali. Bukankah kamu cuma ingin hidup santai saja? Gampang. Aku akan segera mengirimmu untuk hidup kembali. Aku akan memberimu bonus. Paket khusus penyimpanan memori, agar kamu bisa menikmati kekayaan di dunia dan hidup santai dengan nyaman seumur hidup. Bagaimana menurutmu? Penyimpanan memori? Buat apa sih? Baik. Kalau begitu, aku beri kamu satu lagi paket spesial VIP Super. Akan kusuruh Bai Wuchang menjadi sistem pendampingmu yang melayani 24 jam. Kamu adalah inangnya. Apapun permintaanmu bisa minta padanya. Baik. Kalau begitu, aku beri bonus tambahan lagi. Sistem keberuntungan super. Seberuntung apa? Pastinya super duper beruntung. Dijamin kamu akan lancar dalam segala hal dan dilimpahi rezeki. Boleh. Atas dasar apa aku harus percaya padamu? Mendengar itu belum tentu benar. Melihat baru percaya. Silakan lihat. Inilah kehidupan yang akan kamu hadapi, hidup santai. Kusa makan itu. Enak banget. Sekarang percaya kan? Kalau begitu aku percaya sekali ini. Sip! Ayo pergi. Apa yang terjadi ini di mana? Siapa pria ini? Kenapa aku pegang belati? Jangan-jangan mau membunuh pria ini? Apa? Jangan-jangan lagi main permainan intim? Pemilik tubuh asli sebelum aku terlahir kembali mainnya segitu hebohnya? Kamu siapa? Panas banget. Tuan Host, selamat. Kamu telah terikat dengan sistem kehamilan baik. Aku adalah Bai Chang, yang diturunkan untuk menjadi sistemmu. Saat ini kamu berada di Istana Kekaisaran Zhao. Kamu adalah satu-satunya wanita di istana yang punya kesempatan untuk punya anak. Asal bisa naik ke ranjang naga dan melahirkan putra naga, langsung bisa rebahan. Nikmati kemewahan seumur hidup.
Yang aku mau itu hidup santai, bukan rebahan di atas papan ranjang. Kamu siapa? Bos tahu dia bersalah padamu, jadi dia khusus memberikan satu pria tampan berotot, biar kamu nikmati dulu semalam. Kenapa kamu di sini? Memang pria yang tampan. Tunggu dulu, jadi yang kalian maksud sistem keberuntungan adalah hamil ya? Sialan Raja Neraka, aku ini seorang Dinka, kau malah menyuruhku hamil. Xiaobai, cepat tolong aku meskipun dia pria tampan. Aku tidak mau kehilangan keperawananku sembarangan. Ini kan istana kekaisaran. Kalau aku ketahuan bercinta diam-diam dengan pria, itu bisa dihukum mati. Minuman kemarin ada masalah. Sial. Tadi malam. Siapa wanita yang ada di ranjang beta? Ibu Suri tiba. Ibu, anakku. Selamat ya, kau akan segera mendapat keturunan. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Joko Susilo mengamati bintang tadi malam. Bintang putra mahkota muncul di timur. Dikelilingi banyak bintang, itu pertanda akan punya banyak keturunan. Apa? Apakah ibu yang memasukkan obat ke dalam mangkuk? Siapa lagi kalau bukan ibumu? Anakku tidak perlu berterima kasih. Sebenarnya tadi malam ibu mengatur agar Seliryu yang melayani. Tak disangka Seliryu tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Yang benar-benar melayani adalah orang lain. Tapi ibu tahu anakmu tidak tertarik pada wanita-wanita itu. Anakku, saat ini negara kita sedang dilanda masalah dalam dan luar. Joko Susilo berkata, wanita misterius ini tidak hanya bisa melanjutkan keturunan, dia juga bisa menyelamatkan negara. Dia adalah wanita terpilih. Wanita terpilih? Siapa sebenarnya dia? Anakku tidak perlu terlalu banyak berpikir. Di dalam istana ini, bukan selir ya Dayang. Selama bertahun-tahun ini, jarang ada seorang wanita yang bisa naik ke ranjangmu. Hai orang-orang, geledah seluruh istana. Harus temukan wanita yang melayani tadi malam untuk ibu. Sialan Raja Neraka, malah menyuruhku terlahir kembali ke dalam istana kuno. Aku sudah nonton banyak drama istana. Bisa bertahan hidup di istana saja sudah untung besar, mau hidup enak dan santai-santai saja. Mimpi kali. Bercanda ya? Kamu perhatikan baik-baik. Istana ini sangat besar. Kami juga belum pernah melihat orang yang melayani sang raja semalam. Gimana caranya nyari? Nggak ketemu juga harus dicari. Sial kok jalan buntu sih? Kurang ajar. Mana mungkin sang kaisar menghampiri seorang dayang orang pertama yang melahirkan putra mahkota baru bisa dinobatkan sebagai permaisuri. Permaisuri Yu ini sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun mendahuluiku. Selama bertahun-tahun ini ada ribuan selir di harem. Tidak ada satupun yang berhasil melayani sang raja. Dia cuma seorang dayang biasa, mana mungkin bisa bersama sang kaisar. Diam. Intinya aku harus menemukannya sebelum sang kaisar dan ibu suri. Permaisuri Yu ini akan membuatnya hilang selamanya. Perintah Permaisuri Yu. Kalau nggak ketemu dia, kitalah yang mati. Nggak tahu juga siapa yang nekat berani bersaing dengan Permaisuri Yu. Di istana ini, siapapun yang melawannya, akhirnya hidupnya lebih sengsara daripada mati. Ayo kita cepetan nyari aja. Di istana ini, siapapun yang menentangnya akan berakhir dengan nasib yang lebih buruk daripada mati. Lebih baik kita segera mencari. Kak, tadi aku melihat ada orang yang mencurigakan lari ke arah sini. Benarkah? Bagus. Terima kasih Melia Lestari. Ayo. Siapa orang ini? Dia adalah sahabat terbaikmu di sini, namanya Melia Lestari. Kak Su? Kemana kamu pergi semalam? Kenapa semalaman tidak pulang? Tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Lebih baik kita segera pergi. Istana ini benar-benar tidak bisa ditempati sedetik pun. Lebih baik aku cari kesempatan untuk kabur. Boleh yang kau lakukan di sini?
Pelayan wanita di depanku ini, kenapa rasanya sangat familiar? Mungkinkah? Dia itu kan pria tampan yang kemarin malam kutejut sampai pingsan. Jangan-jangan dia datang untuk balas dendam padaku? Nggak mungkin, nggak mungkin. Kemarin malam dia sudah mabuk berat. Seharusnya dia nggak mengenaliku. Ku tanya, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Belum jelas ya, aku mau kabur dari istana dengan memanjat tembok. Apa kabur dari istana? Berani sekali kamu. Kamu. Nggak nyangka ya, aku sudah terlalu banyak nonton drama pendek yang klise. Aku sudah tahu kamu akan pakai jurus ini. Drama pendek? Bung, di sini kan nggak ada orang lain, jangan so alim deh. Ternyata pelayan ini tidak mengenal kaisar. Karena sudah bertemu berarti ini nasib. Tolongin aku dong, jongkok dulu. Kamu berani menyuruh kaisar? Kamu berani menyuruhku jongkok? Kita semua cuma pekerja di istana. Tolongin aku please. Hore. Akhirnya aku bisa kabur dari istana. Bye-bye kamu. Akhirnya berhasil keluar. Masa sih tempat sialan ini masih ada tembok sebanyak ini? Dadah. Kamu. Yang benar masih ada tembok kota sebanyak ini? Kamu cuma penjaga kecil. Kok ilmu bela dirimu hebat sekali? Siapa yang bilang aku ini tadi malam? Apa itu kamu? Sini. Tadi malam kamu yang menemani tidur? Kok kemana-mana selalu bisa ketemu para penjaga ini? Bete banget. Jangan-jangan. Orang yang mereka cari itu kamu. Cari apaan sih? Yang mereka cari itu orang yang menemani tidur kemarin. Aku kan nggak nemenin tidur. Ngapain tangkap aku? Terus kamu takut apa? Urusanku sendiri. Xiao Bai. Ada nggak cara supaya aku bisa ngindarin para penjaga ini? Gampang. Kamu cuma perlu kontak fisik dekat dengan pria. Poin tukarmu langsung naik. Kontak fisik dekat? Maksudnya apa? Ini masih perlu diajarin? Gini aja. Kamu paksa cium pria ganteng di depanmu 3 kali, bisa langsung memicu teleportasi darurat. Nggak mungkin. Kalian yakin nggak lagi bercanda sama aku? Kamu, ngapain liatin aku? Raja neraka sialan, kamu ini cari-cari cara buat usilin aku. Udahlah, lagi pula dia juga pria tampan. Aku juga nggak rugi. Kamu kurang ajar. Banyak bacot lagi. Apa kamu tahu kalau aku ini? Sepertinya ada suara di sana. Ayo, mari kita periksa. Yang terakhir, lagi. Aku tidak boleh selalu pasif seperti ini. Kamu sihir apa ini? Ayo, cari di sana. Hei, aku tanya kamu. Kenapa kita bisa dari tembok pagar sampai ke sini? Hanya tipu muslihat kecil saja. Kamu tidak perlu terlalu mengagumiku. Waktunya sudah tidak awal lagi. Kalau begitu, kita berpisah di sini. Sampai jumpa lagi jika ada jodoh. Kamu mau apa? Kamu sampai segitunya ingin kabur dari istana? Masa istana ini tidak baik? Istana mana enaknya? Setiap hari hidup dalam ketakutan, sama sekali tidak ada kebebasan. Aku sama sekali tidak menginginkannya. Kamu harus tahu, wanita-wanita di harem ini, jika beruntung, bisa mendapatkan perhatian kaisar, lalu berubah dari burung gereja menjadi phoenix, menikmati segala kemewahan dan kekayaan. Ini masa tidak baik. Cita-citaku bukan di sini. Yang ku kejar adalah kehidupan yang bahagia, sempurna, kaya, dan santai. Dijelaskan pun kamu tidak akan paham. Ku beri tahu kamu, di sini benar-benar tidak aman. Aku pergi dulu. Belum pernah ada orang yang berkata seperti itu kepada kaisar. Lapor, Yang Mulia. Semua selir dan dayang sudah diperiksa menyeluruh. Sayangnya, tidak ditemukan orang yang melayani malam kemarin. Bukan selir. Juga bukan dayang.
Lalu siapa orangnya? Hamba juga penasaran, seolah-olah menghilang begitu saja. Di dalam istana ini, semua wanita mengharapkan perhatian kaisar. Hanya wanita ini. Tidak hanya menolak melayani, bahkan memukulku dan kabur di malam hari. Siapa sebenarnya dia? Mungkinkah... Kakak Su, kenapa baru pulang? Jangan ditanya lagi. Istana ini terlalu besar, sama sekali tidak bisa kabur. Kamu mau kabur? Oh iya, Melia Lestari. Kamu tahu nggak, apa ada cara bagi dayang istana untuk keluar dari istana? Kalau dayang istana mau meninggalkan istana, hanya ada satu cara, yaitu menabung 10.000 tael perak untuk menebus diri. Tapi dayang rendahan seperti kami seumur hidup pun tidak akan bisa menabung sebanyak itu. Hanya bisa mati tua di dalam istana. Apa? Mati tua di istana? Aku tidak mau mati tua di istana. Aku harus cari cara cepat cari uang. Oh iya, Para selir itu semuanya ingin naik ke ranjang naga. Uang mereka paling mudah didapat. Kakak Su, tinggal dengan nyaman saja. Kenapa kamu mau pergi? Bagaimana aku menjelaskannya pada gadis bodoh ini? Tidak mungkin bilang kalau di kehidupan sebelumnya aku adalah kuda pekerja, terlahir kembali di zaman kuno, tetap jadi kuda pekerja paling hina, kan? Melia Lestari, sayang, apa kamu rela mati tua di istana seperti ini? You tidak pernah berpikir untuk mengubah hidup? Aku mana berani memikirkan hal sebanyak itu. Di hidupku ini, asal bisa menjadi dayang kecil dengan tenang, aku sudah sangat bersyukur. Kapitalis-kapitalis jahat ini, raja neraka yang terkutuk. Di hidup ini, kalau aku masih tidak bisa lepas dari nasib sial sebagai kuda pekerja, lebih baik mati saja. Melia Lestari, intinya kamu tenang saja. Asal aku bisa menabung cukup uang untuk keluar istana, aku pasti ajak kamu menikmati hidup. Hidup enak. Cobai. Poin tukarku sebelumnya, kau tukarkan jadi beberapa kursus untukku. Aku udah mau jual kursus. Apa? Jual kursus? Itu loh yang mengajari para selir cara mengambil hati kaisar. Kamu cepat cari semua drama istana yang paling populer dulu, lalu rangkum. Buatkan aku modul tutorial. Siap-siap. Selain itu, siapkan juga pil yang bisa bikin cepat hamil. Pil-pil itu pasti bisa dijual dengan harga mahal. Siap. Tujuh prinsip merebut hati kaisar. Kiat mengetahui kebutuhan kaisar. Sempurna, identitas sebagai mentor harem ini hanya cocok untukku, Suruan-Ruan. Masa sih? Ada yang mau membunuhku? Kalau kaisar tidak segera disingkirkan, Aku. akan membuatmu lebih menderita daripada mati. Membunuh kaisar? Pemilik tubuh aslinya ternyata seorang pembunuh bayaran. Lalu siapa orang yang memberi perintah ini? Sialan Raja Neraka, memberiku masalah lagi. Sepertinya keadaanku lebih berbahaya 100 kali lipat dari yang kubayangkan. Aku harus cepat-cepat cari uang. Keluar dari tempat yang bisa membuatku kehilangan nyawa kapan saja ini. Kak Su, lapakmu bagus sekali. Di istana belakang ini siapa yang tidak ingin mengandung keturunan kaisar? Kita pasti akan jadi kaya. Lentus say, nanti kalau aku sudah mengumpulkan 20.000 tael, langsung kubawa kamu keluar istana. Saudari-saudari, cepat datang! Jangan lewatkan kesempatan ini. Pil keberuntungan hamil rahasia eksklusif. Dijamin setelah diminum, langsung menghangatkan rahim dan membantu kehamilan. Kasih sayang kaisar takkan putus. Benar semanis itu katamu? Jangan-jangan ini cuma tipuan? Bagaimana kami bisa percaya padamu? Terpercaya, tidak menipu siapapun. Kalau aku bohong, kepalaku kuberikan padamu. Xiao Bai, cepat keluarkan untukku pakaian dalam kaisar. Ada apa ini? Kenapa aku merasa selangkangan ini agak dingin? Celana dalamku mana? Ya, yang mulia. Apa ini? Bukankah ini barang milik kaisar? Betul. Warnanya, pola naga ini, dia bahkan bisa mendapatkan celana dalam kaisar, pasti punya kemampuan. Ya, ini aku yang ambil. Tunggu. Saudari-saudari, tidak benar, kita kan tidak bisa bertemu kaisar. Lalu buat apa beli barang-barang ini? Masuk akal. Sudahlah, kita pergi saja. Saudari-saudari, jangan pergi.
Masalah kecil seperti ini sudah lama kupikirkan untuk kalian. Lihat. Ini semua adalah panduan rahasia yang kubeli dengan harga mahal. Dijamin setelah kalian membacanya, bisa mendapatkan kasih sayang kaisar. Ditambah dengan pil keberuntungan hamil ini yang mulia, pasti akan terkabul keinginannya. Benarkah? Cepat perlihatkan panduan langkah demi langkah cara naik ke ranjang kaisar. Ini bagus, aku mau yang ini. Nilai 6 strategi istana belakang. Aku mau yang ini, aku mau. Ini juga tidak buruk. Satu orang satu. Semuanya aku ambil, ini semua milikku, milikku, milikku. Kini kita benar-benar akan jadi kaya. Jangan berebut. Semua untukmu, semua untukmu. Ini juga lumayan bagus. Suruhan Ruan, aku sudah lama mencarimu. Kali ini kita tidak perlu lagi bekerja seperti kuda. Sekarang kita cepat-cepat kembali dan berkemas, langsung tebus diri dan keluar istana. Lapor, Yang Mulia. Pelayan wanita yang Mulia suruh cari sudah ditemukan. Namanya Su Ruan. Dia pelayan pembersih di taman kerajaan. Su Ruan pantas saja tidak mengenal hamba. Ternyata dia pelayan pembersih tingkat terendah. Ayo kita temui Su Ruan ini. Aku kesal sekali. Benar-benar kesal sekali. Katakanlah, orang sebesar ini masa bisa hilang begitu saja? Tuh Suri, jangan khawatir. Masalah ini hamba sudah ada petunjuk. Benarkah? Siapa? Jika hamba tidak salah tebak, orang ini seharusnya seorang pelayan pembersih bernama Su Ruan. Bagus sekali. Ayo. Sekarang kita temui Su Ruan ini. Ayo. Cepat katakan di mana Su Ruan. Lapor Yang Mulia. Lapor Yang Mulia Ibu Suri. Suruhan-Ruan dan Melia Lestari di... Su Ruan kenapa? Cepat katakan. Mereka ditangkap oleh Rong Mei. Apa? Selir you. Angkat kepalamu, biar aku lihat. Kamu rupanya. Kudengar kamu melayani Yang Mulia tidur 2 hari lalu. Lapor, Selir. Malam itu perutku sakit, sepanjang malam aku mencret. Benar Yang Mulia, hamba bisa bersaksi. Tidak penting, aku selalu lebih baik membunuh 1000 orang yang salah daripada melewatkan 1 orang pun. Bawa mereka keluar, hukum cambuk sampai mati, lalu seret keluar untuk makanan anjing. Bawa mereka keluar dan hukum mati dengan tongkat, lalu seret keluar untuk diberi makan anjing. Lepaskan. Bagus. Kamu di kehidupan ini tetap sama menjijikannya. Di kehidupan lalu, kamu habis-habisan menindasku. Di kehidupan ini, aku punya sistem dari Raja Neraka. Aku takkan lagi membiarkan kamu menyiksaku. Aku bilang sekali lagi padamu, aku tidak menemani tidur malam itu. Lagi pula, hal seperti menemani tidur aku juga tidak menginginkannya. Wah, baru dengar. Ini pertama kalinya aku mendengar ada perempuan yang tidak mau menemani tidur. Masing-masing orang punya keinginannya sendiri. Tidak semua orang seperti kamu. Berani kamu mengejekku? Bawa keluar, hukum mati dengan tongkat. Berani kamu seenaknya menghilangkan nyawa orang? Kamu tidak takut ketahuan? Aku ini kan pemilik Istana Harmoni ini. Apa yang tidak berani aku lakukan? Bawa keluar. Dasar jelek, berhati ular, semoga matinya tidak tenang. Berdiri. Dasar kurang ajar, mulutnya tajam juga. Baiklah, kalau membiarkanmu mati begitu saja bukannya malah menguntungkanmu, lebih baik biar aku main-main dulu denganmu. Kamu mau apa? Bawa ke sini. Joko Susilo bilang, orang yang menemani tidur tadi malam akan jadi yang pertama melahirkan putra mahkota. Tidak tahu ya, pisau kecilku ini. Kalau ditusukkan ke perutmu beberapa kali, masih bisakah kamu melahirkan? Tidak bisa. Aku susah payah terlahir kembali dan susah payah mengumpulkan cukup uang untuk menebus diri dan keluar dari istana. Aku tidak bisa mati begitu saja di tangan wanita bodoh ini. Xiaobai, keluar sekarang! Aku di sini, tapi sekarang kamu tidak punya poin tukar lagi. Utang dulu.
Siap, aku sudah lama tidak tahan melihatnya. Meski dimarahi bos, aku akan membantumu menghukum selir jahat ini. Mohon Yang Mulia ampuni Kak Su. Di istana beredar kabar kaisar tidak dekat dengan wanita. Kak Su itu mustahil menemani tidur. Yang Mulia, Dasar kurang ajar, ini bukan tempatmu bicara. Kaisar tidak dekat dengan wanita. Jangan-jangan dia suka laki-laki? tidak penting. Aku ingin membunuh seorang dayang, perlu alasan apa lagi? Matilah. Ini Apa yang terjadi? Yang Mulia selir, bukannya kamu mau menusukku? Lama banget sih. ampun Yang Mulia, Yang Mulia. Ampun Yang Mulia, Yang Mulia. Ampun Yang Mulia. Yang Mulia, ada apa ini? Ada apa ini? Kakak Su. Dia kenapa? Ini rahasia. Kenapa pada diam saja? Cepat cari akal, atau wajahku akan rusak. Sudah, jangan repot-repot. Yang Mulia selir, apa ada minat untuk berbisnis denganku? Baiklah. Katakan, aku setuju dengan semua permintaanmu, asalkan kamu hentikan pisau ini. Aku mau kamu bebaskan kami sekarang, lalu beri kami 50.000 tile, dan antar kami keluar istana. Hah, mimpi. Kalau begitu tidak ada jalan lain. Di dalam istana ini, apa akibatnya jika wajah rusak? Tidak hanya tidak bisa melahirkan putra mahkota, mungkin bahkan gelar selir pun akan dicabut. Baik-baik, aku setuju. Aku setuju. Asalkan kamu hentikan pisau ini. Aku setuju dengan semua permintaanmu. Lapor. Kaisar, ada kabar darurat dari garis depan. Sangat membutuhkan kehadiran Yang Mulia. Ibu Suri, serahkan ini padamu. Tolong lindungi Suruan Ruan. Pergilah. Astaga, cepat sekali dapat 50.000 tile. Ternyata, perkelahian kita ini sepadan. Ibu Suri tiba. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia pengawal Ibu Suri? Suruan Ruan, katakan pada saya, orang yang melayani malam itu, benarkah itu kamu? Hamba menjawab, Yang Mulia Ibu Suri, sungguh bukan hamba. Malam itu perut hamba sakit, muntah dan diare. Dari awal sampai akhir, hamba dijamban. Melia Lestari bisa menjadi saksi. Hamba melapor Ibu Suri. Perkataan Kakak Su semuanya benar. Lukis Sembiring? Apakah yang mereka katakan itu benar? Hamba melapor, Ibu Suri. Malam itu saya pernah ke kamar samping. Mereka tidak berbohong. Lalu, orang yang melayani malam itu, sebenarnya siapa? Hati saya malah berharap dia adalah orang yang melayani malam itu. Sialan kau, Xiaobai. Keluarlah kau sekarang. Datang. Wah, nona kecilku, jangan marah-marah dong. Aku tanya kamu. Kaisar tua itu, walaupun tidak berguna, punya ribuan selir. Masa tidak ada satupun yang bisa hamil, harus menunggu aku. Untuk hamil buat dia, ini terlalu konyol. Ini kan bukan saya yang menentukan. Pokoknya aku tidak mau. Yang aku mau adalah hidup santai yang bebas. Kamu sekarang segera pulang. Beritahu bosmu, kalau dia tidak setuju, aku akan kembali ke neraka, lalu bakar nerakanya. Suruan Ruan kali ini mau lari kemana lagi? Bawa pergi. Serang! Serang dengan keras. Kau ingat baik-baik. Pukulan yang kau berikan padaku hari ini akan kubalas 1000 kali lipat. Dasar perempuan brengsek. Sudah di ujung maut masih keras kepala. Sudah. Berhenti memukul. Wajah cantik seperti ini kalau sampai bengkak sayang sekali. Seliryu, mau wajahmu rusak lagi ya? Aku memang tidak tahu ilmu sihir apa yang kau gunakan, tapi jangan kira kau bisa mengalahkanku. Aku hampir lupa. Kau punya seorang teman kecil, bukan? Namanya? Yang Mulia? Namanya Melia Lestari. Ya benar, Melia Lestari. Hai kalian, bawa kemari budak hina itu, cepat! Melia Lestari. Melia. Lestari. Melia Lestari, jangan teriak-teriak lagi, bising sekali.
Mati. Berani tidak menghormati aku, hanya ada satu akhirnya, yaitu mati. Kamu main hakim sendiri. Aku akan melawanmu. Tahan dia. Dasar bajingan Sian. Katanya mau kasih aku kehidupan yang beruntung. Ini kehidupan beruntung yang mana? Salah sendiri. Siapa suruh kamu menyinggung perasaanku? Aku harus memberimu pelajaran. Di mana wibawaku sebagai raja? Kalau gitu mending aku mati aja. Aku mati. Lalu turun ke neraka untuk mencarimu. Nanti, penderitaanku akan kubalas 1000 kali, ratusan kali kepadamu. Dan juga kamu, selir jahat. Bahkan jika harus mati, aku akan menyeretmu ke neraka. Kita hitung semua dendam masa lalu dan sekarang. Aku akan membuatmu tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Kamu! Apa yang kamu omongkan? Kamu pikir aku takut? Gawat, gawat! Gadis kecil ini tidak boleh mati. Kalau dia mati, dia akan datang ke alam baka untuk menyiksaku lagi. Qin Huan. Siapa? Dayang kecil yang kau sukai itu, nyawanya bisa melayang. Kau ini siapa sebenarnya? Urus saja dirimu sendiri. Cepat selamatkan dia. Penjaga! Penjaga! Apa yang kau omongkan sembarangan di sini? Jangan kira aku ini penakut. Xiaobai, sudah siap? Sudah siap. Kalian pada bengong apa? Tangkap dia. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Seumur hidupku, belum pernah dipukuli seperti ini. Dasar kau sialan. Aku sering lihat di drama. Sekarang aku akan memberantas kejahatan. Yang mulia. Yang mulia, tolong aku. Yang mulia cepat tolong aku. Yang mulia. Dasar penyihir. Ilmu hitam apa yang kau gunakan? Cepat lepaskan aku. Hari ini, biarpun Dewa Langit turun tangan, aku tetap akan menghajar habis-habisan. Nenek. Nenek, aku salah. Ampun nenek. Minta ampun ya. Giliranmu. Kau mau apa? Kau mau apa? Mau apa? Hari ini aku mewakili budak kantor dan budak istana untuk menghakimimu agar kalian tahu apa itu karma. Tamparan ini adalah karena di kehidupan sebelumnya kau mencuri jasaku. Kehidupan sebelumnya apa? Merebut jabatan direktur utamaku. Jabatan direktur utama apa? Lepaskan aku sekarang. Tamparan ini adalah karena kau menganggap nyawa manusia seperti rumput, menindas orang dengan kekuasaan. Tamparan ini adalah karena kau membunuh sahabat baikku, Melia Lestari. Yang tersisa ini adalah bunganya karena kau telah menggangguku. Hentikan! Xiaobai, cukup. Nanti kalau aku mati, aku akan pergi ke alam baka untuk menemui Raja Yama kalian dan minta pertanggungjawaban. Cepat, cepat. Cepat panggil orang untuk menangkapnya. Cepat, tebas dia sampai mati. Tebas dia sampai mati. Maklumat Kaisar telah tiba. Memanggil Su Ruan-Ruan untuk menghadap Kaisar. Tunggu di sini saja. Sebentar lagi Kaisar akan menemuimu. Sepertinya Raja Akhirat takut padaku, makanya menyuruh Kaisar untuk menyelamatkanku. Ada apa ini? Datang lagi? Pisau ada di bawah bantal. Kaisar akan segera tiba. Kali ini jangan kecewakan aku lagi. Bos di balik layar si pemilik tubuh asli ini, siapa sebenarnya? Sungguh hebat sekali. Bahkan tahu aku akan segera bertemu Kaisar. Kenapa kamu kesini? Aku bilang, kamu ini pengawal kecil. Kenapa seharian di istana mondar-mandir saja? Ini kan ruang kerja raja. Cepat pergi dari sini. Kamu bisa datang. Kenapa aku tidak boleh?
Kamu gila ya? Teh kaisar pun berani kamu minum. Kamu... Lebih baik kamu cepat pergi. Kaisar akan segera datang. Kalau kamu tidak pergi, nanti kamu akan... Hamba melapor Yang Mulia. Ada kabar darurat dari medan perang. Cepat masuk. Ada kabar darurat dari medan perang. Apa? Kamu kaisar? Apa? Kamu kaisar? Tidak mungkin. Aku selama ini mengira kaisar adalah seorang pengawal. Bahkan memegang dan menciumnya. Malam itu aku bahkan menendangnya sampai pingsan. Sekarang hancurlah aku. Dia pasti sangat membenciku. Kali ini, mau tidak mau pasti mati. Bodoh! Mohon Kaisar tenang. Hanya dalam waktu sebulan, 7 kota sudah direbut musuh. Untuk apa Leo Adnan itu? Sampaikan titahku. Leo Adnan dicopot dari jabatan Jenderal Besar. Wakil Jenderal Jayaputra yang menggantikannya. Siap. Sudah puas melihat? Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Bagaimana mungkin kamu kaisar? Kenapa? Memang aku tidak mirip Kaisar? Bukan itu maksudku. Tapi aku selalu mengira kaisar itu Adalah apa? kamu janji tidak marah. Katakan. Aku selalu mengira kaisar itu adalah kakek tua yang sakit-sakitan. Sakit-sakitan? Kenapa? Kamu pikir sendiri. Kalau tubuhnya sehat, punya harem 3.000 selir, bagaimana mungkin tidak ada yang hamil? Pasti dia sangat tidak sehat. Seperti mentimun tua yang dicat hijau. Payah banget. Kamu! Kan sudah janji tidak marah. Sudahlah. Malam ini kau sudah cukup ketakutan. Kau pulang dan istirahat dulu saja. Besok, aku akan mencarimu. Jangan pergi! Siapa? Bocah kurang ajar. Bukannya kau suka dia? Setelah malam ini, kalau dia berhasil kabur dari istana, bisa jadi dia akan menjadi wanita orang lain. Dia bilang, kau tidak becus. Aku susah payah membantumu sekali ini. Kau harus manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kau ini siapa sebenarnya? Kaisar, kau sedang bicara dengan siapa? Kaisar, apa yang hendak kau lakukan? Malam ini, aku akan tunjukkan padamu. Apakah aku becus atau tidak? Jangan kira karena kamu adalah kaisar, lalu bisa berbuat semaumu. Lepaskan aku! Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan! Sebuah wanita di dunia ini berusaha keras mendekati Beta. Berharap mendapat kasih sayang Beta. Tapi, kau berani menolak Beta? Kamu pikir aku tipe wanita yang serakah akan kekuasaan dan harta? Kaisar pun apa? Aku nggak butuh. Wanita ini ternyata begitu berbeda, harus diakui. Dialah wanita pertama yang membuat hatiku berdebar. Beta tidak bisa memaksanya. Beta ingin dia mau dengan sukarela. Kenapa dia berhenti? Jangan-jangan benar seperti kabar yang beredar. Dia tidak mampu. Beta bisa tidak menyentuhmu. Tapi, kau harus menginap di sini. Beta membutuhkanmu untuk jadi tamengku. Apa? Aku cuma seorang dayang kecil. Gimana caranya aku jadi tameng? Kalau sampai para selir tahu, bukankah aku bakal dihancur leburkan? Yang Beta inginkan. Justru mereka salah paham. Tapi kamu bisa tenang. Aku pasti akan melindungimu. Kaisar ini, mau orang lain mengira aku melayaninya tidur, tapi tidak benar-benar melakukan sesuatu padaku. Mungkinkah kamu gay, ya? Apa itu gay? Kamu suka pria. Apa? Kamu ternyata. Katakan saja dari dulu, teman. Tenang aja ya, aku pasti akan menjaga rahasiamu. Karena kamu gay, maka aku jadi lebih tenang. Teman? Teman. Mengapa dia salah paham? Aku suka pria, bisa begitu lancang. Beta. Karena begitu, aku akan memanfaatkan situasi ini. Mungkin bisa mendekatkan hubungan dengannya. Benar. Kita nanti. Kau yang jadi teman baik. Karena kita sudah teman, urusanmu, aku pasti akan menjaga rahasiamu. Sekarang kanlah kesempatan terbaik untuk menyingkirkan Kaisar.
Nggak bisa, aku nggak bisa bunuh dia. Aku kan bukan orang aslinya. Tapi kalau misinya nggak selesai, dalangnya pasti nggak bakal lepasin aku. Udahlah, kaisar yang paling berkuasa. Selama ada kaisar yang jagain aku nggak takut siapa-siapa. Selamat, tuan rumah. Janin berhasil tertanam. Berdasarkan sistem kehamilan baikmu, kamu dapat hadiah khusus. Kamu mengandung anak kembar laki-laki dan perempuan. Apa? Kita kan nggak ngapa-ngapain. Kok bisa udah punya anak? Bai Wuchang, keluar kamu. Datang. Wah, Nona besar. Ada apa lagi? Aku mau ketemu Raja Neraka. Atur sekarang juga. Mana ada orang yang minta sendiri pengen ketemu Raja Neraka? Permintaan kayak gini baru pertama kali aku dengar. Jangan banyak bacot. Aku mau ketemu dia sekarang. Oke. Ketemu. Turunin dulu ya. Nih, makan ini. Nanti bisa ketemu Raja Neraka. Kotoran telinga? Ini racun. Aduh, aku beneran kagum. Malah mau makan racun buat ketemu Raja Neraka. Ini apaan sih? Tolong. Jangan pukul lagi. Nona besar, jangan kasar-kasar gitu dong. Jadi wanita sopan nggak bisa ya. Sopan apaan? Aku sampai mati gara-gara kamu. Hari ini aku harus keluarin kekesalan ini. Lihat deh gimana aku ngerjain kamu. Tolong. Xiaobai, jangan cuma nonton doang. Gimana kalau pundak Xiaobai kamu naikin, biar reda amarahnya? Naik adek lu. Penipu besar. Katanya mau kasih aku hidup santai, malah pas aku bangun tidur langsung digituin orang. Katanya mau kasih sistem keberuntungan, malah sistem kehamilan. Main-main homofon sama aku ya? Kamu benar-benar jahat. Aku dan Kaisar tidak melakukan apa-apa. Kamu malah bikin aku hamil anak kembar. Ini namanya ambil sperma dari jarak jauh ya. Aku kan cuma khawatir, mau membuatmu hidup mewah dan bahagia di istana. Hanya dengan hamil anak raja, baru kamu bisa jadi orang kedua yang paling dihormati. Aku ini demi kebaikanmu. Bagus apanya? Menurutku, kamu jangan jadi Raja Neraka lagi. Lebih baik jadi dokter saja, spesialis mengobati kemandulan. Kiraya, aku pukuli kamu. Kalau tidak, hari ini aku bakal bakar istana nerakamu ini. Aku nego. Apa permintaanmu? Aku penuhi semuanya. Pertama aku mau Melia Lestari hidup kembali. Itu tidak bisa. Dia sudah mati. Sebagai bos alam baka, aku harus bertindak adil. Sudahlah. Aku kan belum waktunya mati. Saja bisa kalian salah ambil. Alam baka ini cuman organisasi yang amburadul. Jangan sok suci di depanku. Bisa atau tidak? Bisa. Nah gitu dong. Tetap saja tidak bisa. Kamu main-main denganku? Baik. Aku setuju. Gimana? Sebutkan yang kedua. Kedua, aku mau kamu hapus sistem poin tukar yang jelek itu. Nanti di kerajaan jauh, apapun yang aku mau, kamu harus kasih. Yang ini benar-benar tidak bisa. Kalau aku bilang bisa, ya bisa. Kalau aku bilang bisa, ya bisa. Jangan marah-marah dong. Bukan aku nggak mau bantu, tapi aku memang nggak bisa bantu. Kenapa? Sistem ini dibuat khusus untukmu saat kamu terlahir kembali. Nggak ada yang bisa mengubahnya. Kamu main-main sama aku, kamu suruh aku pegang cowok buat dapat poin tukar. Kamu ini niatnya jahat. Kamu harus tahu niat baikku ini. Aku menyuruhmu dekat dengan Qin Huan supaya kamu dapat perhatian kaisar. Baru kamu bisa jadi yang terhebat. Baru bisa hidup santai. Iya, hidup santai. Tapi yang aku mau adalah hidup yang bebas. Aku nggak mau setiap hari bermain politik dengan para selir dalam permainan politik istana yang membosankan. Aku nggak peduli. Aku mau keluar dari istana. Pokoknya, yang kubangun untukmu adalah jalan menuju kehidupan yang makmur dan lancar. Mau nggak kamu jalani jalan ini? Terserah kamu. Oke, tapi anak kembar itu aku nggak terima. Kamu harus selesaikan ini. Aku belum ngapa-ngapain, mana mungkin punya anak? Ini bisa diatur. Akhirnya selesai juga. Kok kalian lagi? Nggak ada habisnya. Kudengar kamu melayani kaisar tadi malam. Dasar Qin Huan, bener-bener kamu yang bikin aku celaka. Jadi kamu mengaku? Kalau gitu kamu semakin nggak boleh dibiarkan hidup. Hari ini, bagaimanapun caranya, aku akan membunuhmu. Serang. Kakasu. Nona hantu. Niang hantu niang. Ada apa?
Dia? Bukankah dia sudah mati? Niang. Dia memang sudah mati. Aku yang menguburnya sendiri, Niang. Syukurlah kau baik-baik saja. Kenapa kalian semua panik? Berdiri. Bahkan jika dia hantu, aku akan membunuhmu sekali lagi. Kalian lihat apa? Bunuh mereka. Ayo. Jangan-jangan kali ini benar-benar mati di sini? Xiaobai, cepat cari akal. Seperti waktu itu, berikan aku teleportasi juga. Untuk teleportasi butuh poin tukar. Poin tukarmu sudah ditukar menjadi 2 anak di perutmu. Cepat serang. 2 anak ini sudah kuberikan ke Raja Neraka. Setiap kali hamil, poin akan otomatis terhapus. Itu aturannya. Aku baru saja mati sekali. Jangan-jangan mati lagi? Masih bengong apa lagi? Tebas mereka sampai mati. Berhenti! Berhenti! Bagus sekali. Baginda datang. Kali ini kita selamat. Suruhan Ruan, ada titah dari Baginda. Dengan restu langit, Baginda berfirman, angkat Suruhan Ruan sebagai Selir Ruan, pindah ke Istana Teratai Sukacita. Angkat Melia Lestari sebagai Kepala Dayang Istana Teratai Sukacita. Demikian titahnya. Terima kasih atas kemurahan hati Baginda. Baginda, panjang umur. Baginda, bagaimana Baginda bisa... Bagaimana? Selir Yu. Kamu tidak setuju? Hamba tidak berani. Selir Ruan, kamu harus ingat, mulai sekarang, selama aku di sini, di istana ini, tidak ada yang berani menyentuhmu sedikit pun. Terima kasih atas perlindungan Baginda. Aku masih ada urusan. Sebentar lagi, temui aku di Taman Kerajaan. Baik. Baru saja kalian 4 budak brengsek ingin membunuhku ya? Hamba tahu salah, mohon ampun Selir. Selir Yu, sekarang aku juga seorang selir. Kedepannya, jika kamu ingin menyakitiku, tidak akan semudah itu. Jangan terlalu sombong. Coba kamu cari tahu di luar. Selama bertahun-tahun ini, selir-selir yang mati di tanganku. Ada berapa banyak? Aku, Suruhan Ruan, tidak mudah takut. Sepertinya kamu lupa akan kemampuanku. Lupa dengan rasanya ditampar ya. Jangan kira dengan trik-trik kecil ini kamu bisa menakut-nakutiku. Baginda bisa melindungimu untuk sementara, tidak bisa melindungimu selamanya. Lambat laun, aku akan membunuhmu. Waktunya minum teh sore. Aku temani kamu. Kamu boleh mundur dulu, baik. Saudari, untung tadi ada kamu. Kalau tidak, aku pasti sudah kepalanya terpenggal. Sekarang kamu sudah menjadi selir. Bagaimana caranya kamu membalas budi saudarimu ini? Aku pijitkan untukmu. Nah, baru pantas. 3 hari lagi adalah hari ulang tahun Ibu Suri. Aku baru saja mengangkatmu sebagai selir. Ku harap kamu bisa menunjukkan performa yang baik. Pastikan bisa menyenangkan hati Ibu Suri. Baik, pasti tugas ini selesai. Sudah, kalau begitu kamu bisa bersiap-siap. Tangga. Ada hal lain? Untuk menyiapkan hadiah yang bagus, perlu ada poin tukar dan sistem penukaran. Kebetulan dia ada di sini. Lebih baik aku cari poin tukar dulu. Saudari, aku juga ingin memberi Ibu Suri hadiah yang bagus. Tapi kondisinya tidak memungkinkan. Karena ini untuk memilih hadiah bagi Ibu Suri, maka aku izinkan. Kalau begitu, katakan. Butuh berapa banyak uang? Bagus. Uang yang datang sendiri. Jangan sampai tidak diambil. Sekarang menabung lebih banyak, nanti keluar dari istana pun tidak khawatir. 10.000 tile. Tidak, 20.000 tile. Aku berikan 50.000 tile. Wah kakak, dermawan sekali. Tapi, selain sejumlah uang, aku mungkin juga butuh beberapa poin tukar. Apa itu poin tukar? Biar aku raba. Semakin banyak diraba, semakin banyak poin tukarnya. Apa? Saudari, kita kan sudah jadi saudari. Malu-malu apalagi? Antar saudari mainnya sebesar ini? Kalau begitu aku mulai ya. Tuan rumah, kamu terlalu serakah ya.
Serakah apanya sih? Tempat sialan ini penuh jebakan. Banyak bahaya mengintai. Kalau aku tidak mengumpulkan lebih banyak poin tukar, bisa-bisa kapan saja aku bakal sial besar. Oke. Makasih kerjasamanya. Kamu dari tadi gini nonton aku ngapain? Kau ini perempuan seperti apa sih? Kenapa selalu melakukan hal-hal yang aneh-aneh begini? Rahasia. Ayo pergi. Entah kenapa, melihat dia senang. Hatiku malah lebih senang daripadanya. Ibu, mengapa menghela napas? Ini beta. Apakah ada yang kurang tepat dalam pengaturanku? Pengaturanmu sudah sangat baik, Ana. Hanya saja di hati ibu selalu teringat pada gadis misterius itu. Harapan ibu untuk menimang cucu ini kapan bisa terwujud? Ibu tidak perlu khawatir. Kalau memang tidak bisa ditemukan, ya sudah. Tidak usah dicari lagi. Pasti ibu sudah mendengarnya. Beta telah mengangkat Su Ruan sebagai selir. Beta menyukainya. Beta yakin tidak lama lagi pasti bisa memenuhi harapan ibu. Su Ruan, itukah yang waktu itu kau selamatkan di tempat selir Yu itu? Bagus sekali anak, akhirnya ada seorang gadis yang kau sukai. Selir Ruan. Duduklah di sini. Duduklah di samping ibu. Anak, selera matamu memang tidak salah. Setelah didandani seperti ini, Selir Ruan sungguh mempesona. Yang mulia Ibu Suri, hari ini adalah hari ulang tahun Yang Mulia. Saya sengaja memilihkan sebuah harta karun langka untuk Yang Mulia. Semoga Yang Mulia berkenan melihatnya. Baik. Selir Yu sungguh perhatian. Pelayan, bawalah ke sini untuk ibu. Apakah ini? Benda ini adalah mutiara surgawi. Di seluruh dunia ini hanya ada satu. Melambangkan Yang Mulia Ibu Suri memiliki keberuntungan yang tak terhingga. Cantik. Sungguh cantik. Beri hadiah. Terima kasih, Yang Mulia Ibu Suri. Oh ya, adik Su, kamu baru saja diangkat menjadi selir dan sangat disayangi Kaisar. Jangan-jangan kamu datang dengan tangan kosong untuk memberi selamat ulang tahun pada Yang Mulia Ibu Suri? Jangan-jangan kamu datang dengan tangan kosong untuk memberi selamat ulang tahun kepada Yang Mulia Ibu Suri? Wanita jahat ini sungguh tak pernah berubah. Ingin melihatku dipermalukan. Jangan harap. Bagaimana mungkin? Yang Mulia Ibu Suri sangat menyayangiku. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi Yang Mulia Ibu Suri. Tentu saja aku sudah mempersiapkannya sejak lama. Melia Lestari. Hamba melapor kepada Yang Mulia Ibu Suri. Benda ini bernama kotak suara serba bisa. Buka. Selir Ruan, Yang Mulia Ibu Suri begitu mulia. Kamu hanya memberikan mainan seperti ini? Yang Mulia Ibu Suri, sungguh, bukan aku yang ingin memecah belah. Selir Ruan ini terlalu tidak menghargai Yang Mulia. Selir Yu. Ini bukan memecah belah, lalu apa? Memang iya, kamu memberikan barang seperti ini untuk mengelabui Yang Mulia Ibu Suri, sedangkan yang kuberikan adalah mutiara surgawi. Itu, aku hanya tidak tahan melihatnya saja. Yang Mulia Ibu Suri. Hadiahku ini walaupun terlihat agak biasa saja, tapi aku berani jamin semua yang hadir di sini pasti belum pernah mendengarnya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga Yang Mulia panjang umur selamanya. Bagus. Akan kuberi hadiah. Kemari. Bagus apa? Yang Mulia Ibu Suri, Yang Mulia harus berhati-hati.
Benda ini ditempeli potret yang mulia. Jangan-jangan Suruan Ruan berniat jahat ingin mencuri roh yang mulia. Apa? Benar juga ya, aku juga pernah dengar di barat ada benda seperti itu. Bisa memotret bayangan seseorang, lalu bisa menyedot jiwa orang itu. Suruan Ruan, kamu jahat sekali. Kenapa kamu ingin membunuh yang mulia Ibu Suri? Jangan-jangan kamu mata-mata kerajaan Graha? Kamu benar-benar keterlaluan. Untuk menjebakku, kamu tidak segan menggunakan cara apapun. Saat ini, Zhao sedang berperang dengan kerajaan Graha. Suruan Ruan, dialah mata-mata kerajaan Graha. Yang mulia Ibu Suri, Kaisar, mohon kalian selidiki dengan jelas. Ini cuma kotak musik. Masa bisa menyedot jiwa orang? Yang mulia Ibu Suri, saya tahu Anda mungkin masih ragu. Jadi saya sudah bersiap-siap dari awal. Melia Lestari. Menarik. Yang mulia Ibu Suri, jika benda ini benar-benar bisa menyedot jiwa, masa saya sebodoh itu sampai membahayakan diri sendiri? Baik. Hadiah dari Seliruan sungguh sangat indah dan menakjubkan. Seliruan sangat perhatian. Kemarilah. Duduk. Pantas saja si bodoh itu sangat menyukaimu. Dia menyukaiku? Dia bilang sendiri padaku. Kasihan sekali kamu. Kalau kamu tahu anak kesayanganmu itu gay, mungkin kamu sudah mati kesal. Nah, bagus. Dengan kehadiranmu, impianku punya cucu akhirnya ada harapan. Lapor. Hormat pada Kaisar, Yang Mulia Ibu Suri. Duta Besar Kerajaan Graha datang menghadap. Mengatakan apa? Raja Chu ditangkap oleh mereka. Apa? Raja Chu ditangkap? Ibu Suri. Yang mulia, Qin Yu adalah kakak kandungmu. Harus kau selamatkan dia untukku. Tenang saja Ibu Suri, anak Anda sama sekali tidak akan membiarkan kakak Anda celaka. Hamba melapor, Yang Mulia. Duta Besar Kerajaan Graha, Gunawan Saputra, dan rombongannya telah menunggu di lapangan latihan bela diri. Lapangan latihan bela diri? Apalagi akal bulusnya? Gunawan Saputra berkata, masih mengikuti cara pertandingan sebelumnya, terbagi menjadi adu wicara dan adu fisik. Jika kita menang, mereka tentu akan membebaskan Pangeran Chu. Namun jika kita yang kalah, dia berharap... Hendak aku bagaimana? Berharap Yang Mulia menyerah dan menyerahkan beberapa kota. Bangsat! Mereka kira dengan memenangkan beberapa pertempuran dan menduduki beberapa kota, bisa berbuat semaunya? Yang Mulia, tapi saat ini Pangeran Chu ada di tangan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kau boleh pergi dulu. Aku perlu memikirkan strategi dengan baik. Perintah dilaksanakan. Saudari, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Adu wicara atau adu fisik itu ceritakan padaku. Mungkin aku bisa membantu. Aku pernah terpaksa bertaruh dengan mereka. Seluruh pejabat sipil dan militer di kerajaan ini semua kalah. Membuatku kalah 3 kota, hanya dengan dirimu sendiri? Bagaimana bisa menghadapi kerajaan Graha? Segalanya mungkin saja jika aku berhasil menyelamatkan Pangeran Chu. Aku harap kamu bisa memenuhi satu syaratku. Jika benar bisa menyelamatkan Pangeran Chu, satu permintaan saja bukan masalah. 100 pun akan kupenuhi. Baik, sepakat. Jika aku berhasil, aku harap kamu bisa memberiku kebebasan. Biarkan aku keluar dari istana. Apa? Kamu mau keluar istana? Yang Mulia telah tiba. Panjang umur Yang Mulia. Gunawan Saputra menghadap Yang Mulia. Bangunlah. Gunawan Saputra, beraninya kau. Mengapa tidak bersujud di hadapan Yang Mulia? Aku adalah duta besar dari kerajaan Graha. Bukan rakyat, Zhao. Mengapa aku harus memberi hormat? Kamu, aku dengar, dalam semua pertandingan antara kedua negara kita, baik itu adu ilmu maupun adu fisik, yang bertanding selalu orang lain. Sedangkan kamu cuma bisa omong doang. Tapi nama kamu ini cocok banget sih. Gunawan Saputra. Memang gak benar tidak berguna. Kamu... Siapa kamu ini? Berani berkata seenaknya di sini. Aku cuman seorang dayang kecil. Tidak penting. Tapi karena kamu suka sekali adu, hari ini aku temani kamu main.
Yang Mulia, apakah Yang Mulia sedang marah sampai tidak waras? Membiarkan seorang dayang kecil bicara sembarangan di sini. Kerajaan Zhao penuh dengan orang-orang berbakat. Banyak orang hebat yang tersembunyi. Untuk menghadapi kamu, seorang dayang saja sudah lebih dari cukup. Bagaimana? Kamu takut? Aku yang takut padamu. Baik, kalau kamu memang ingin mati, aku akan mengabulkannya. Tapi kita harus sepakat dulu. Kalau kamu kalah, kamu harus mengembalikan Raja Chu dalam keadaan utuh. Baik, kalau kami yang menang? Kalau aku kalah, aku akan menyerah atas nama Kaisar. Suruhan-ruan, kamu keterlaluan. Yang Mulia, apakah perkataan wanita ini sah? Dia terlihat sangat yakin. Mungkin sudah punya siasat? Baik. Aku percaya padamu. Gunawan Saputra, dia bukan dayang biasa, melainkan selir ruan yang baru saja aku angkat. Perkataannya pasti sah. Yang Mulia, ingat janjimu. Jangan ingkar nanti. Karena kamu begitu percaya diri, mari kita bertaruh lebih besar. Kalau kamu kalah, selain mengembalikan Raja Chu, nyawamu juga harus kau tinggalkan. Apa? Nyawa kamu juga akan kuambil. Apa? Kenapa? Takut? Kalau aku yang menang, bagaimana? Nyawaku akan kuberikan padamu. Kamu? Baik, kalau begitu kita adu panahan. Ayo, Mai. Seliruan melihat penampilanmu, sepertinya tidak bisa memanah. Oh, hari ini memang pertama kali memegang panah. Zuruan-ruan jangan main-main, bisa mati. Wanita bodoh ini. Jelas-jelas mencari mati. Xiao Bai, muncullah. Xiao Bai, sekarang kamu hanyalah sistemku, jadi kamu sekarang hanya bisa dilihat olehku. Orang lain tidak bisa melihatmu. Kamu ingin aku membantumu memenangkan pertandingan. Betul, asalkan kamu bekerja sama denganku dan menang, kesalahanmu sebelumnya menarik nyawaku yang salah itu akan kuhapuskan. Sungguh? Tenang saja, aku selalu menepati janji. Baik. Deal. Selirwan, kamu sama sekali tidak bisa memanah. Aku sarankan kamu menyerah saja. Aku tidak mau membunuh kaum wanita. Meremehkan wanita ya? Lihat panahku. Bahkan memasang anak panah saja tidak bisa. Sudahlah, tembak saja asal-asalan. Kenapa bisa seperti ini? Kamu masih bengong apa? Cepat, panah! Ini ilmu hitam apa? Ini namanya kemampuan. Kenapa kalah terus bilang orang pakai ilmu hitam? Kamu jelas-jelas tidak terima kalah. Suruhan-ruan, aku memang meremehkanmu. Aku tidak terima. Tidak terima? Boleh saja, masih ada kemampuan apa lagi? Silakan tunjukkan. Aku akan temanimu sampai akhir. Tama Aditya tak terkalahkan di seluruh dunia. Dia petarung terhebat di kerajaan Graha. Wanita kecil sepertimu bertubuh sangat kurus. Mungkin satu pukulan saja tidak bisa kau tahan. Kalau kau takut, menyerahlah sekarang sebelum terlambat. Takut? Mimpi. Mikir apa sih? Mau bertarung atau tidak? Sikapmu lumayan baik. Mau dipukuli saja semangat sekali. Apa? Kurasa kau sedang mencari mati. Siapa yang memukulku? Siapa yang memukul aku? Tama Aditya, hati-hati. Wanita ini sepertinya punya ilmu sihir. Bocah kecil, aku meremehkanmu.
kamu. Aku tidak percaya. Apa yang terjadi? Kenapa ini? Mau lagi? Aneh banget, aku lawan kamu. Sudah selesai, pulang. Ini tidak mungkin. Baik. Bagus sekali ilmu wanita hina ini. Benar-benar dalam tak terduga. Harus segera cari cara untuk menyingkirkannya. Tidak bisa hanya melihatnya, mengacaukan rencana besar kita. Ruan, hati-hati. Ruan, hati-hati. Ayo. Tama Aditya. Tama Aditya. Ruan Guife, dia ini benar-benar orang sakti. Benar-benar orang sakti. Mungkinkah dia benar-benar diutus oleh langit untuk menyelamatkan kerajaan Zhao? Segera panggil ayahku ke istana. Aku ada urusan penting untuk dibicarakan dengannya. Orang-orang di kerajaanmu ini sungguh licik. Bahkan main curang. Kamu. Apa kamu? Aku. Pertarungan fisik, kamu kalah. Kalian mengaku kalah? Baik. Pertarungan fisik memang kami kalah, tapi masih ada pertarungan literasi. Kamu bisa ilmu sihir. Tapi aku tidak percaya kamu bisa menang dalam pertarungan literasi melawan pujangga terbesar kerajaan Graha. Pertarungan literasi. Ayo pindah tempat. Saudari, gimana? Aku tidak mempermalukanmu kan? Benar-benar tak kusangka kamu ternyata sehebat ini. Aku sangat kagum. Saudari, jangan lupa janji kita. Setelah menyelamatkan Raja Chu, kau harus membebaskanku. Selanjutnya adalah pertarungan literasi. Apa kamu yakin? Bisa menang? Tunggu saja lihat. Katakanlah, perang kata-kata. Kamu mau main bagaimana? Seperti biasa, menyusun puisi berpasangan. Oke, kamu yang datang sebagai tamu. Kalian yang beri soal. Baris pertamaku adalah, setiap jengkal tanah menjadi sutra, 4 sisi batu karang adalah awan, api perang berkobar 3 bulan, surat dari rumah setara emas. Selesai. Ini lagi soal klasik yang sulit itu. Puluhan tahun terakhir tidak ada yang bisa menyelesaikan baris keduanya. Xiaobai, kamu bisa menyelesaikannya? Begini saja, aku akan tanamkan ke otakmu sebuah model AI virtual yang besar. Nanti, kamu akan jadi ensiklopedia super yang tak terkalahkan. Ini butuh berapa poin tukar? Nggak mahal. Cuma 10.000 poin tukar. 10.000 poin masih bilang nggak mahal? Sepertinya harus cari kesempatan lagi cari Qin Huan. Cubit dia lagi beberapa kali. Tempat ini boros banget poinnya. Kenapa? Sudah lama mikir, nggak bisa jawab ya? Cuma menyusun puisi aja kok. Apa yang ditakutin? Xiaobai, sudah siap? Sudah, kamu bisa tutup mata dan rasakan. Kalau nggak bisa jawab, cepat-cepat mengaku kalah. Jangan sok-sokan di sini. Rasanya luar biasa enak. Dengarkan baik-baik. Baris keduaku adalah pegunungan bertumpuk menekan, tekanan di bawah tekanan, menghancurkan. Bendera perang berkibar mengusik awan kerajaan Graha. Diterpa angin hantu. Apa? Kamu berani-beraninya mengutuk kerajaan Grahaku? Hebat, luar biasa. Jawaban Selir Ruan sungguh luar biasa. Tidak hanya berhasil menjawab tantangan, tapi juga membela kehormatan negara kita. Selir Ruan, sungguh sangat berbakat. Tak disangka si Jalang ini benar-benar bisa menjawab tantangan yang sulit ini. Ruan memang seorang jenius langka yang mahir dalam sastra dan bela diri.
Kau ini sangat berani. Berani-beraninya kau mengutuk kerajaan Grahaku binasa. Ini kan cuma permainan tebak-tebakan. Ngapain dianggap serius? Lagi pula, kalau bukan kalian yang memulai provokasi, aku tidak perlu membuat kalian kesulitan. Baik, kau menang. Tahan dia. Mengapa kau menyelamatkanku? Kerajaan Zhao dan Kerajaan Graha telah bertempur bertahun-tahun. Aku dan Kaisar tidak tega melihat rakyat menderita lagi. Menyisakan nyawamu adalah harapanku agar kau kembali dan sampaikan pada rajamu. Perdamaian adalah yang terpenting. Baik. Aku pasti akan menyampaikan pesanmu. Aku juga akan memastikan Raja Chu kembali ke negerinya dengan selamat. Hari ini kalah oleh wanita luar biasa sepertimu. Aku benar-benar kagum dan tunduk. Terimalah penghormatanku. Tunggu! Yang berutang penghormatan adalah kepada Kaisar Zhao kami, bukan kepadaku. Gunawan Saputra, hamba menghadap Yang Mulia. Bangunlah. Yang Mulia, Yang Mulia. Memiliki seorang selir yang baik. Hamba mohon diri. Seliruan. Panjang umur, panjang umur, panjang umur. Jangan, kalian cepat bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih telah menyelamatkan Pangeran Chu. Menyelamatkan negara Zhao. Kita sudah seperti saudara. Tugas sudah selesai. Bolehkan aku keluar dari istana sekarang? Kamu benar-benar ingin pergi? Apakah di sini tidak ada yang membuatmu ingin tinggal? Istana ini bagai lautan yang dalam. Impianku adalah punya rumah besar. Dan lebih dari 10 pria tampan yang melayaniku setiap hari. Membayangkannya saja sudah senang. Ada apa yang ingin kamu katakan sampai harus dibicarakan di sini? Kamu ingin banyak pria tampan? Bukankah aku ini seorang pria? Apakah di matamu benar-benar tidak ada aku? Bukannya kamu suka laki-laki? Aku tidak pernah bilang suka laki-laki. Dari awal sampai akhir, orang yang kusukai hanya kamu seorang. Kamu suka padaku? Benar. Aku hanya menyukaimu. Aku hanya ingin melindungimu seumur hidup, menyayangimu. Asalkan kamu tidak meninggalkanku. Tapi kamu malah menyebut kita bersaudara. Aku hanya berpura-pura untukmu. Aku berharap kamu bisa tanpa ragu bersamaku. Ruan-Ruan, aku tidak ingin kamu pergi. Yang Mulia, aku... Ruan-Ruan, aku tahu kamu tidak suka istana. Begini saja. Aku akan menyiapkan sebuah rumah untukmu di luar istana. Kalau kamu bosan, aku bisa menemanimu keluar kapan saja untuk beristirahat beberapa hari. Bagaimana menurutmu? Aku tahu. Kamu ingin kebebasan. Tapi di masa kacau ini, Kerajaan Graha setiap saat bisa menyerbu. Setelah kamu keluar dari istana, bagaimana aku bisa tenang? Qin Huan memang benar. Sekarang perang hampir pecah, di luar mungkin lebih berbahaya. Baiklah. Aku akan ikuti katamu. Benarkah? Urusan Kerajaan Graha, jangan khawatir. Aku bisa membantumu. Bagaimana? Mungkinkah? Kamu juga mengerti memimpin pasukan? Aku punya rencana jitu. Jika kamu benar-benar punya cara membantu, aku menyelesaikan usaha penyatuan. Membuat rakyat hidup damai dan sejahtera aku. Akan mengangkatmu sebagai perawan suci Kerajaan Dazhao. Pada saat itu, kamu bisa bersama aku duduk sejajar
Selamat Tuan, kali ini hubungan kalian sudah menjadi kenyataan. Menurut sistem kehamilan baik, janin berhasil tertanam, bahkan kembar laki-laki dan perempuan. Apa? Apa tidak salah? Kamu harus memberiku beberapa anak? Keluar sekarang! Sudah kubilang, aku tidak mau hamil. Batalkan kehamilan ini sekarang. Tuan host, lupakan saja niatmu itu. Sistem kehamilan baikmu ini kebal terhadap segala racun. Hari ini, meski kau minum racun arsenik sampai mati keracunan, janin di perutmu tetap tidak bisa digugurkan. Sejahat itu juga? Jadi tenang sih. Berpikirlah terbuka. Aku tidak bisa berpikir terbuka. Raja neraka sialan. Aku pasti akan membalasmu nanti. Kalau begitu bukan urusanku lagi. Aku pergi dulu, ya. Tunggu. Aku ingin menggunakan poin tukar untuk menukar beberapa buku strategi perang. Seperti 36 strategi dan juga seni perang Sun Tzu. Itu mudah. Wah, ada apa ini? Dari mana datangnya banyak pria tampan ini? Hadiah dari Raja Graha. Raja Graha apa maksudnya? Raja Graha bilang, untuk berterima kasih karena kita menyelamatkan nyawa Gunawan Saputra, dia sengaja mengirimkan mereka untuk kusenangi. Mengirimkan begitu banyak pria tampan untuk kau nikmati? Kaisar. Nama besarmu juga sudah sampai ke kerajaan Graha. Raja Graha jelas-jelas sedang mengejekku. Pangwal. Bawa mereka keluar dan penggal. Kaisar, ampun! Kaisar, ampun! Jangan, banyak sekali pria tampan. Sayang sekali kalau dibunuh. Biarkan padaku, semuanya untukku. Beri aku, semuanya untuk aku. Untuk apa kau membutuhkan mereka? Menyenangkan mata. Aku tak bisa menempatkan mereka di rumah besar di luar istana. Menjadi pelayan pria. Sempurna. Ruan, kau adalah selirku. Kau tidak takut aku cemburu? Tenang saja, Yang Mulia. Aku tidak akan mengabaikanmu karena mereka. Aku akan membagi perhatianku dengan adil. Oh ya. Aku tidak akan mengambil ini begitu saja. Nih, anggap saja sebagai balasanku untukmu. Buku strategi perang. Buku-buku strategi perang ini. Aku jamin setelah membacanya, di seluruh dunia tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Kau untung besar. Kalian ikut aku. Baik. Kakak, silakan minum teh. Ngomong-ngomong, saudari-saudari, kalian sudah dengar belum? Raja Kerajaan Graha memberi hadiah kepada Yang Mulia banyak pria tampan. Pria tampan, benar atau tidak? Benar. Pantas saja beberapa tahun ini Kaisar tidak peduli pada kita. Jangan-jangan dia memang suka pria. Tidak mungkin. Kalau begitu di istana ini nanti apalagi yang bisa kita harapkan? Iya, ya. Kalian lihat cepat. Nyang. Lihat. Seliruan ini keterlaluan. Berani di dalam istana membawa begitu banyak pria. Berjalan dengan pamer, sungguh memalukan. Banyak pria ya. Bukan oke itu seliruan. Apa yang terjadi ini? Di belakangnya diikuti beberapa pria tampan. Kau suruh orang mengawasinya. Asal dia berani keluar istana, aku punya 10.000 cara untuk menyingkirkannya. Kak Ruan. Rumah yang dihadiahkan Kaisar untukmu bagus sekali. Megah banget, aku suka. Ayo masuk lihat-lihat. Kak Ruan, ada kejutan lagi. Ayo keluar semua, Tuan sudah pulang. Ya lama batang nih, Tuan. Boleh juga. Tipe humoris. Oke, mulai sekarang kamu jadi tim penghibur.
Kok pemalu banget kamu, tipe pemalu? Tipe aneh. Oke, Kinhuan kali ini kerjanya bagus ya. Kakak Su, keluarga kaya lainnya suka cari pelayan perempuan. Soalnya perempuan lebih telaten dan perhatian. Kenapa kamu? Harus cari banyak pria? Kenapa hal-hal yang melayani orang ini harus dikerjakan kita perempuan? Di sini, aku mau dilayani pria. Kita cuma bisa jadi pemimpin. Kakak Su, kamu memang beda dari yang lain. Melia Lestari, kamu pulang ke istana dulu. Jangan lupa tugas yang kuserahkan. Tenang saja Kakak Su, aku pasti akan awasi selir Yu untukmu. Aku percaya kamu urusannya. Tuan lapar, kalian buatkan makanan. Siap, Tuan. Kamu siapa? Siapa kamu? Tuan sudah memberimu berkali-kali kesempatan untuk membunuh Kaisar. Kamu tidak hanya gagal menyelesaikan tugas, bahkan malah terlibat asmara dengan Kaisar. Malam ini Tuan memerintahkanku untuk mengambil nyawamu. Matilah. Tolong, ada pembunuh. Siapa kamu? Kamu baik-baik saja? Kaisar, Disen, aku hanya Kinhuan. kenapa kamu begitu bodoh? Kamu adalah kaisar. Bagaimana bisa kamu menyelamatkanku tanpa mempedulikan nyawamu? Ruan. Jangan pergi ya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Kamu memperlakukanku seperti ini. Wahai Dasmana, mungkin aku tega meninggalkanmu. Aku mau makan itu. Ternyata, Raja Neraka Tua itu tidak membohongiku. Pemandangan yang kulihat di cermin sebelumnya akhirnya terwujud. Asyik! Wah, apaan sih? Ada apa yang bikin kau bilang wah? Kau ini sombong sekali. Bandingkan dengan aku di istana? Bukan. Bandingkan dengan aku di rumah, gayamu lebih tinggi lagi. Xiaoqin, ini mah biasa aja. Lihatlah dirimu, kayak orang udik. Kalian semua boleh pergi. Baik, Tuan. Mulai sekarang aku panggil kamu Xiaoqin ya. Kalau kamu suka, silakan saja. Tapi menjadikanmu Xiaoqinku juga nggak seru. Aku lebih suka kamu jadi saudariku. Itu mah gampang. Kalau begitu, adik baik. Sekarang aku boleh makan belum? Tentu saja boleh. Kamu begitu kurus. Meski sekarang, ada banyak pria tampan di sekitarmu. Tapi aku yakin bisa menjadi satu-satunya untukmu. Masih kuharap. Kau mau ikut aku kembali ke istana? Qin sayang, lihatlah aku sekarang hidup bebas setiap hari. Kalau kembali ke istana, selir-selimu itu akan berusaha mati-matian untuk menyingkirkanku. Aku tak mau setiap hari hidup dalam ketakutan. Kau benar. Aku juga merasa di sini lebih nyaman dan bebas. Jika boleh memilih, sungguh kuharap bisa di sini menemanimu selamanya. Tapi, apa kau benar-benar sama sekali tidak menyukaiku? Tentu saja aku menyukaimu.
Tapi cinta itu berharga. Kebebasan lebih tinggi nilainya. Jika demi cinta harus mengorbankan kehidupan yang selalu kukejar, kalau itu kamu, mana yang akan kau pilih? Aku paham. Andai aku bukan kaisar, aku rela meninggalkan segalanya untukmu, mengorbankan semuanya. Tapi kerajaan Graha itu zalim. Gemar membunuh. Sebagai penguasa negara ini, aku tak boleh membiarkan rakyat Zhao terjerumus dalam penderitaan. Harus melawan kerajaan Graha sampai akhir. Tenang saja. Sebelum urusan dengan kerajaan Graha selesai, aku tak akan meninggalkanmu. Tapi ku harap kau tak akan pernah meninggalkanku. Tentang peristiwa kerajaan Graha menahan Raja Chu dan terus-menerus memprovokasi itu, bagaimana pendapatmu? Mereka begitu semena-mena. Sepertinya, ada mata-mata yang membantu diam-diam. Tapi saat ku kirim orang menyelidiki diam-diam, semua kembali tanpa hasil. Sepertinya aku harus cari cara lain. Kalian siapa? Mau apa? Kami di sini untuk mengirim kalian ke neraka. Kurang ajar! Kalian tahu tidak, aku adalah kaisar yang berkuasa sekarang. Kaisar? Aku sengaja mau bunuh kaisar. Serang! Qin Huan, pegang aku! Hantu! Ada apa ini? Kalian petir Cambly ke sini lagi. Tenang saja, tidak apa-apa. Ini bukan pertama kalinya kamu mengalaminya. Cuma teleportasi biasa. Kamu ini manusia atau dewa? Kamu bisa panggil aku peri kecil. Aku serius. Setiap hal yang kamu lakukan terlalu aneh. Waktu pertandingan Duta Besar Kerajaan Graha, pukulan jarak jauhmu dan juga kemampuan memanahmu sungguh luar biasa. Masih ada lagi kejadian hari ini. Aku benar-benar tidak bisa menerangkannya dengan akal sehat. Kamu benar-benar ingin tahu? Kamu mau memberitahuku? Baiklah. Xiaobai, muncul. Xiaobai? Kamu sedang bicara dengan siapa? Bai Wuchang. Apa? Bai Wuchang? Begitulah ceritanya secara keseluruhan. Sudah selesai. Xiaobai, coba kamu periksa. Siapa dalang di balik kejadian hari ini? Permintaan tambahan seperti ini akan mengurangi poin. Silakan saja kurangi. Oke, tunggu kabarnya. Ini benar-benar luar biasa. Burung merpati pos. Kamu sedang berkirim surat dengan siapa? Coba tebak. Itu Melia Lestari. Apa? Ada kegiatan mencurigakan di istana? Ada yang berencana merebut takhta. Ya, dan sudah direncanakan sejak lama. Kamu sudah berusaha keras merencanakan ini. Sepertinya kamu masih peduli padaku. Jangan sok banget deh, yang kupedulikan adalah hidup santaiku. Kalau negara jauh hancur, mau santai di mana lagi? Tapi aku baru saja keluar dari istana. Belum puas main, sudah harus kembali lagi. Kamu akan kembali ke istana. Apa? Kaisar membawa kembali perempuan jalang itu. Bahkan akan mengangkatnya menjadi permaisuri secara istimewa. Suruan-ruan. Sepertinya kamu memang ingin melawanku sampai akhir. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku kejam. Apa? Yang Mulia ingin mengangkat Selirwan menjadi permaisuri? Benar. Calon permaisuri. Hanya dialah yang pantas. Tapi, Yang Mulia, kita berdua sudah menetapkan aturan. Hanya orang pertama yang melahirkan pangeran yang berhak dinobatkan sebagai permaisuri. Kalau Baginda melakukan ini, takutnya akan menimbulkan kecaman. Ibu Suri, tentang hal ini, tekadku sudah bulat. Tidak peduli apakah Selirwan adalah yang pertama melahirkan pangeran, bahkan jika dia tidak punya anak seumur hidup, aku tetap akan menjadikannya permaisuri. Dan lagi, aku ke depannya tidak akan menyentuh selir manapun lagi. Apa yang kau katakan? Yang Mulia, dari zaman dulu hingga sekarang, Kaisar selalu memiliki banyak istri untuk memperbanyak keturunan kerajaan. Mengapa kau harus seperti ini?
Karena di kampung halaman Selir Ruan, satu pria dan satu wanita adalah sehidup semati. Betapa romantisnya itu. Dan hal ini sudah lama kuidamkan dalam hatiku. Aku mencintainya. Aku juga berjanji padanya, hanya mencintainya seorang di hidup ini. Tidak boleh. Aku sama sekali tidak setuju. Ibu Suri, keputusanku ini bukan hanya soal percintaan belaka. Ini juga untuk urusan negara. Saat ini, pasukan kerajaan Graha sedang menyerang. Saat ini, hanya ruan-ruan yang bisa menyelamatkan negara Zhao. Saat negara Zhao mengalahkan kerajaan Graha nanti, aku juga berencana untuk menganugerahinya sebagai perawan suci negara Zhao. Apa? Perawan suci? Yang mulia, meskipun negara Zhao memiliki gelar perawan suci, dan perawan suci bisa setara dengan kaisar, tapi dari dulu sampai sekarang, belum pernah ada wanita yang benar-benar menjadi perawan suci. Ibu Suri, aku sudah mantap dengan keputusanku. Percayalah pada putramu. Selir Ruan sangat layak untuk semua anugerah yang kuberikan padanya. Ayah, sekarang masalah penobatan Suruan Ruan sebagai permaisuri sudah pasti. Apa yang harus kita lakukan? Kaisar menyukainya, kita nodai saja dia. Lihat apakah Kaisar masih mau menyukainya. Maksud ayah? Dengan resti dari langit, Kaisar memerintahkan, Selir Ruan, anggun, bijaksana, dan berbudi luhur, serta berbakat dan berintegritas, telah membantu Kaisar dengan prestasi yang luar biasa. Kini, Selir Ruan ditetapkan sebagai permaisuri, menjadi ibu bagi seluruh negeri. Demikianlah titah Kaisar. Terima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Bangunlah. Hormat kepada Paduka Permaisuri. Panjang umur Paduka Permaisuri, 1000 tahun, 10.000 tahun. Rasanya asik juga ya jadi permaisuri. Ruan, kamu minta aku mencari beberapa jenderal yang bisa dipercaya. Sudah aku temukan. Bagus. Mulai besok, aku akan ajari mereka mempelajari strategi perang, mencari cara untuk melawan kerajaan Graha. Lapor, Yang Mulia Paduka Permaisuri. Selir Yu meminta untuk menghadap. Dia mau apa? Suruh dia jangan ganggu aku dan permaisuri. Tidak apa-apa. Persilakan dia masuk. Ikut saja perintah permaisuri. Baik. Hamba menghadap Yang Mulia Paduka Permaisuri. Permaisuri Yu, ada keperluan apa? Saya sebelumnya pernah berselisih dengan Permaisuri, tapi saya sudah menyadari kesalahan saya. Mulai sekarang, hanya mengikuti perintah Permaisuri. Ini adalah yang saya buat sendiri. Anggur bunga persik yang difermentasi. Sengaja saya bawa untuk meminta maaf. Hal lainnya, kamu tidak perlu urusi. Jika ada yang aneh, pasti ada masalah. Karena permaisuri Yu sudah tahu salahnya, maka hal yang sudah lewat tidak usah dibicarakan lagi. Bagaimana menurut permaisuri? Haikah, karena permaisuri Yu begitu tulus, maka saya tidak akan sungkan. Yang Mulia Permaisuri. Permaisuri, malam ini biarkan saya menemani Anda dengan baik untuk bersenang-senang sebentar. Untungnya kamu menemukan taktik Selir Yu, kalau tidak, kemarin entah apa yang akan terjadi. Selir Yu memberi kita semua obat. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melayani kaisar dan mengandung anak kaisar, bahkan ingin menyuruh orang mencemarkan diriku agar kita saling curiga. Syukurlah. Ingin menyakiti kita tidak akan berhasil. Selamat, tuan rumah janin berhasil tertanam kembali dengan dukungan sistem kehamilan. Baik di perutmu, sekarang sudah ada 4 bayi. Kalian keterlaluan.
Melayani kaisar sekali langsung hamil 2. Kalau begitu poin tukarku kembali 0 lagi. Ruan, kamu kenapa? Setiap kali setelah berhubungan denganmu, poin tukar akan kembali 0. Itu susah apa? Tangan. Bukannya dengan menyentuhku bisa dapat poin tukar. Sekarang sentuh saja. Sekalian lama juga boleh. Kalau begitu aku tidak sungkan lagi. Kenapa kamu? Aku kemarin jelas-jelas melihat si Jalang itu dan Kaisar meminum arakku. Tidak mungkin salah. Untungnya kita berdua bukan ayah dan anak kandung. Kalau tidak, pasti akan disambar petir. Pasti lagi-lagi suruhan-ruan si Jalang itu yang berbuat onar. Sepertinya suruhan-ruan benar-benar tidak boleh dibiarkan hidup. Apa? Selir Yu kemarin ternyata dikirim ke ranjang ayahnya sendiri? Benar-benar terjadi. Dan lagi aku juga mendengar sebuah kabar Adipati Yu dan Selir Yu sama sekali bukan ayah dan anak kandung. Mereka bukan ayah dan anak kandung? Mereka sendiri yang mengatakannya. Pasti tidak mungkin salah. Sepertinya masalah ini menjadi semakin menarik. Dulu kalian tak bisa mengalahkan kerajaan Graha, itu semua karena kalian. Meski punya ilmu bela diri yang hebat, tapi kalian tidak punya strategi, seni perang Sun Tzu. Ini adalah strategi perang terhebat di dunia. Sekarang aku akan mengajarkan kalian satu persatu. Strategi pertama dari seni perang Sun Tzu. Kerajaan Graha tak bisa menyerbu masuk. Ruan-ruan strategi perang yang kau ajarkan ini sungguh luar biasa. Sekarang kerajaan Zhao pasti selamat. Saat ini, yang lebih penting bagimu adalah menumpas pemberontakan dalam negeri. Maksudmu? Kau ada di istana. Ular mana mungkin mudah keluar dari sarangnya. Jadi seharusnya aku memimpin pasukan sendiri. Qin Huan si bocah ini sungguh tak tahu diri kerajaan Zhao cuman punya 100.000 lebih pasukan. Bagaimana bisa melawan 1 juta pasukan kuat kerajaan Graha? Dia memimpin pasukan sendiri sama saja bunuh diri. Bukankah itu justru bagus? Kalau Qin Huan gugur di medan perang, langkah terakhir kita hemat. Bagus sekali. Rekaman, kita ada di atas. Lapor! Hamba melapor yang mulia. Kita menang. Benarkah? Strategi perang permaisuri sungguh ajaib. 1 juta pasukan kerajaan Graha. Sudah hampir habis. Baru saja Raja Kerajaan Graha di garis depan terkena panah dan terluka. Mereka sudah mundur total. Bagus! Permaisuri, pergi dulu, baik. Kau yang menyelamatkan kerajaan Zhao. Ruan-ruan. Ruan-ruan! Kau baik-baik saja? Seseorang, cepat panggil tabib istana. Tidak usah, aku baik-baik saja. Kalau baik-baik saja, kenapa bisa begini? Bodoh. Morning sickness dia tidak tahu. Morning sickness? Jangan-jangan kita punya anak? Benarkah? Semuanya gara-gara Raja Neraka tua jahat itu. Bilang ada sistem keberuntungan. Aku kira itu keberuntungan biasa. Ternyata maksudnya sistem kehamilan yang bagus. Kehamilan yang bagus itu bagus. Aku malah harus berterima kasih pada Raja Neraka. Hari ini benar-benar dapat 2 kabar baik sekaligus. Senyang sekali ya. Tapi bukan 2 keberuntungan. Tapi 2 putra dan 2 putri, 4 bayi. Apa? 4 bayi? Itu luar biasa. Luar biasa. Turunkan aku. Jangan senang dulu. Perang di luar memang sudah selesai. Tapi perang di dalam belum mulai. Sepertinya sudah waktunya kembali ke istana. Sebelum kembali ke istana, sebarkan dulu kabar ini. Katakan bahwa aku hamil. Dan sudah diperiksa oleh ahli, pasti anak laki-laki. Kamu ingin menambah happy di dalam lubang? Untuk memancing ular berbisa keluar? Lama-lama bersamaku, jadi pintar juga ya. Sebagai permaisuri yang mendidik dengan baik. Jaya Putra, perintahkan ketiga pasukan untuk kembali ke ibu kota. Benarkah kabar ini? Lapor yang mulia Ibu Suri, sangat benar. Ini kabar yang baru saja datang dari garis depan. Bagus sekali, bagus sekali. Zhao punya penerus. Berani sekali.
Kalian berani memberontak. Ternyata benar seperti yang diduga. Ekor rubahnya akhirnya ketahuan juga. Jangan banyak omong. Kami adalah orang kerajaan Graha. Letakkan senjatamu. Ikut kami. Ibu Suri, kakak Kaisar, kalian baik-baik saja? Yang mulia, cepat selamatkan kami. Ibu Suri, jangan panik. Aku pasti akan melindungi kalian. Tidak masuk akal. Kejahatan yang kalian lakukan sekarang adalah kejahatan yang pantas dihukum 9 marga. Kalau menyerah sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu. Adipati Yu. Raja Neraka, kau memang pandai bermain. Adipati Yu ini adalah bos yang menyiksaku di kehidupan sebelumnya. Bagus sekali. Di kehidupan lalu, kau membuatku hidup seperti binatang. Di kehidupan inilah aku akan membuat kalian mati tanpa tempat dikuburkan. Yang mulia, mereka ini... Ibu Suri, kejadian hari ini semua direncanakan oleh mereka. Mereka berdua adalah mata-mata kerajaan Graha. Apa? Seliryu. Selama ini, aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Ternyata kau adalah orang kerajaan Graha. Lalu bagaimana? Ibu Suri, maafkan aku. Hari ini hanya ada satu jalan bagi kalian, mati. Seliryu, lepaskan kami. Syarat apapun yang kau ajukan akan aku penuhi. Ibu Suri, apa yang dia inginkan tidak bisa kau berikan. Dan lagi, dia dengan Adipati Yu bukanlah ayah dan anak. Hubunganku dengan Seliryu, bagaimana kamu bisa tahu? Kalau mau orang lain tidak tahu, jangan lakukan. Kamu bukan ayah kandung Seliryu, melainkan atasannya. Kalian berdua menyamar sebagai ayah dan anak, menyusup ke kerajaan Zhao, lalu memanfaatkan koneksi untuk menyelundupkan Seliryu mendekati Kaisar. Tujuannya adalah untuk memata-matai informasi militer. Apa aku salah? Semuanya benar. Terus kenapa? Walaupun kamu hebat, hari ini kamu akan mati. Untungnya kalian berdua, bukan ayah dan anak yang sebenarnya. Kalau tidak, urusan kalian berdua yang mesum di ranjang itu, aku saja merasa malu. Dasar jalang, omong kosong apa lagi? Omong kosong. Apakah ini omong kosong? Kamu sendiri yang tahu. Kalau berani memberi obat untuk mencelakai orang, jangan takut kena batunya sendiri. Suruan-ruan, kamu cari mati. Xiaobai, tampok dia. Siapa? Siapa yang berani memukulku? Tampok lagi. Ayah, tolong aku. Ayah, mereka punya ilmu sihir, ayah. Ilmu sihir itu bukan apa-apa. Hanya dia seorang. Bisa melawan aku yang punya banyak orang ini. Ayo, bunuh dia. Ayo bunuh dia. Zia, tunggu. Baginda, hamba terlambat datang menyelamatkan. Mohon Baginda mengampuni hamba. Jenderal Jayaputra, kamu datang tepat pada waktunya. Adipati Yu. Seliryu. Ketenaran Jenderal Jayaputra. Pasti sudah kalian dengar. Jika kalian menyerahkan senjata sekarang, aku akan memberikan kalian kematian yang utuh. Hanya dengan orang-orang ini, mau membuatku menyerah, sungguh tidak tahu diri. Adipati Yu, sekarang kerajaan Graha sudah hampir runtuh. Jangan terus membabi buta. Apakah kau benar-benar ingin menjadi penjahat abadi kerajaan Graha? Qin Huan, aku tahu kerajaan Graha sudah kalah, tapi selama kau mati, kerajaan Graha masih ada harapan. Apa maksudmu? Baginda, perut hamba sakit sekali. Sepertinya keracunan. Apa? Keracunan? Siapa yang meracuni? Apakah di istana ini selain Adipati Yu dan Seliryu, masih ada mata-mata lain? Qin Huan sudah kukatakan. Kau harus mati hari ini. Kerajaan Zhao hari ini akan menyambut seorang kaisar baru. Adipati Yu, hormat kepada yang mulia, panjang umur, panjang umur, panjang umur. Kaisar, maafkan aku. Kakak, kamu. Qin Yu, dasar binatang. Dia kan adik kandungmu sendiri. Apa yang sedang kamu lakukan ini? Di Zhao, takhta selalu turun ke anak sulung, bukan yang bungsu. Kenapa di generasiku ini, takhta malah diberikan kepada Qin Huan? Aku sendiri adalah anak sulung. Takhta kekaisaran seharusnya memang milikku. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang hakku. Kakak! Aku tahu. Kamu selalu menyimpan dendam tentang hal ini, tapi aku sama sekali tidak menyangka kau sampai berani berkhianat pada negara. Adikku yang baik. Tenang saja, pergilah. Takhta kerajaan Zhao
Mulai sekarang akan kududuki. Para menteri, bangkitlah. Qin Yu, ternyata benar kau. Kalau bukan karena menunggu kehadiranmu, aku sudah lama membereskan para antek-antek ini. Menteri, bunuh Suan-Suan si perempuan iblis ini untukku. Aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali untuk berjasa, tapi kau malah memilih jalan buntu. Yata, selama ini yang menyuruhku membunuh kaisar adalah kamu. Ruan. Sepertinya aku tidak akan bertahan. Tapi aku tidak tega meninggalkanmu. Tenang, aku tidak akan membiarkanmu mati. Ruan. Apa yang kau berikan padaku? Lukaku? Sepertinya mulai sembuh. Nenek moyang, kenapa kau datang lagi? Jangan gugup, aku datang untuk berdamai denganmu. Akhirnya kau mau memaafkanku. Sudahlah. Kau hanya perlu berjanji satu hal padaku. Semua yang terjadi di antara kita dihapuskan. Sudah kuduga, pasti kau punya maksud tersembunyi lagi. Mau memaksaku dengan ancaman dan iming-iming. Terakhir kali aku bersumpah. Baiklah, untuk kali ini, aku percaya lagi padamu. Terima kasih. Aku tahu kau yang paling baik. Jangan macam-macam. Anakku. Ruan. Kau si perempuan iblis ini. Ilmu hitam apa yang kau gunakan? Xiaobai, poin tukarku. Bisa ditukar dengan penawar racun? Penawar racun banyak sekali. Tolong netralkan semua racun yang menyerang para prajurit. Siap. Kau sedang bicara dengan siapa? Kau benar-benar ingin tahu? Aku khawatir kau tidak punya nyali. Apa yang harus kutakutkan? Kalau begitu, akan kukabulkan keinginanmu. Xiaobai, tunjukkan dirimu. Bai Wuchang di sini. Bai Wuchang. Benar, akulah yang kalian sering dengar namanya. Tapi belum pernah lihat Bai Wuchang. Tidak mungkin. Sudah bertahun-tahun aku merencanakan ini. Bagaimana mungkin aku kalah oleh seorang wanita? Saudara, menyerahlah. Kau sudah kalah. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin kalah darimu. Para pengawal, bunuh mereka semua. Siapa yang berani sentuh Yang Mulia Ratu, mau langsung melapor ke alam baka. Silakan maju. Kita semua sudah tamat. Qin Yu, peristiwa kamu ditawan sebelumnya semuanya palsu. Itu semua konspirasi kamu dan Raja Graha. Aku tidak salah kan? Semua itu sudah tidak penting lagi. Tapi Qin Huan, aku tidak tunduk padamu. Kalau bukan karena beruntung, menemukan Yang Mulia Ratu, negara Zhao ini sudah lama runtuh. Qin Yu, kamu salah. Kaisar berhati lembut dan sangat bijaksana. Memiliki raja yang bijaksana seperti dia adalah berkah bagi rakyat Zhao. Sedangkan kamu membunuh ibu dan adik, kejam dan bengis. Kalau orang sepertimu yang berkuasa, di mana keadilan? Kalah ya sudah kalah. Sudah tidak penting lagi. Sebelum mati, membunuh dua mata-mata kerajaan Graha, bisa dibilang aku sudah menebus dosa. Umurmu belum habis, mau mati masih lama. Para pengawal, copot gelar Pangeran Chu, turunkan statusnya menjadi rakyat biasa. Mulai sekarang, dilarang masuk istana lagi. Terima kasih Yang Mulia atas belas kasihanmu. Semua orang, dengarkan titah.
Mulai saat ini secara resmi mengangkat Permaisuri Ruan sebagai Dewi Suci dari Kerajaan Dazau. Selamat Dewi Suci. Ucapan selamat untuk Dewi Suci. Sudah begini keadaannya, tinggal di istana ini sebentar tidak apa-apa juga. Akhir-akhir ini harus sangat berhati-hati. Wahai cucuku tersayang, cepat istirahatlah. Jangan sampai cucu laki-lakiku ini kecapean. Paduka Ibu Suri, saat hamil banyak bergerak itu baik. Kamu ini putra, cepat nasihati dia. Sakit sekali. Aku mau melahirkan, Ibu. Para pelayan, cepat panggil bidan. Permaisuri dorong. Xiaobai, Xiaobai. Kamu di situ, Xiaobai? Ada. Aku sakit sekali. Ada cara supaya aku tidak sakit? Ada caranya. Hanya saja, kamu harus cari orang lain yang menggantikanmu menderita. Melahirkan anak kok sakitnya kayak gini sih? Menyentuh hati. Sangat menyentuh, ya kan? Ya. Ya apa ya, semua ini karena kamu. Baru bisa timbul masalah sebanyak ini. Ingat ya ke depannya, bekerja harus serius. Kita ini profesional, bukan kelompok amatiran. Ya, bos. Bos. Ada apa? Tolong! Kamu lari apa sih? Apa yang terjadi? Bos, aku salah. Aku juga tidak sengaja mencabut nyawa orang yang salah. Aku tebas kalian semua.